tujuan saya membuat video ini untuk mereview buku tentang filsafat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Indri Nuraini, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, kelas TP1. Nah, buku yang mau saya review ini. Di dalam buku ini ada beberapa materi yang sangat penting harus kita pahami. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit terkait materi tentang filsafat ilmu. Kemunculan filsafat pada dasarnya merupakan reaksi atas kekaguman terhadap semesta alam. Kekaguman yang bukan saja berasal dari keindahan, akan tetapi juga pada misteri yang tersimpan di balik segala tampak oleh indera. Dibandingkan dengan yang tampak yang tidak terlihat oleh indera, sesungguhnya jauh lebih besar dan lebih banyak di antara berbagai horizon semesta ini. Kesemuanya menghadirkan semacam tanda tanya yang tidak pernah terjawab secara utuh, dan dari sanalah filsafat bermula. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang di dalam perkembangannya, apa yang disebut dengan ilmu sudah semakin terspesialisasi dan bersifat mandiri. Bahkan, terkadang ilmu disebut terkesan durhaka pada induknya dengan melepaskan diri dari arogansi spesifikasi yang dimiliki. Kemudian kita masuk ke pembahasan, yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini merupakan kajian filosofis terhadap ilmu pengetahuan atau sains, yakni dalam upayanya terhadap pengkajian dan pendalaman pengertian substansi dan cara mendapatkan serta memanfaatkan ilmu bagi kehidupan. Kehadiran filsafat ilmu dapat dipandang sebagai sarana yang dapat menjembatani kesenjangan antara filsafat dengan ilmu, sehingga keberadaan ilmu tidak dianggap rendah pada filsafat sebagai gejala yang pernah terjadi pada awal di mana sains secara praktis tumbuh dan berkembang secara pesat. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara filsafat dan ilmu. Objek kajian filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan secara dialektis. Pengetahuan berkembang ke arah yang semakin kompleks sebagai cabang dari ilmu filsafat. Filsafat ilmu memiliki makna orientasi untuk menganalisis apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan serta bagaimana cara ilmu pengetahuan dikonstruksi. Filsafat ilmu melakukan penyelidikan mengenai ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara memperolehnya, dengan menitik beratkan atensi terhadap proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. Atas itu, filsafat ilmu lebih sebagai analisis netral yang secara etis dan falsafi, serta penjelasan mengenai landasan ilmu pengetahuan dalam arti penelaahan logika, internet, dan teori-teori ilmiah. Ilmu pengetahuan harus dapat menganalisis, mengkaji, dan bahkan melukiskan suatu secara objektif sehingga dapat bermanfaat secara benar-benar relevan. Kajian filsafat ilmu, di samping memutuskan perhatian pada nilai keilmiahan, juga mengarahkan perhatian pada sisi etik ilmu pengetahuan dalam perkembangannya, sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga maknanya bagi manusia. Pada kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan bermuara pada dua hal yang disebut dengan objek kajian formal dan objek kajian material. Objek kajian formal ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami objek material, sedangkan objek kajian material merupakan segala hal yang dijadikan sebagai sasaran penyelidikan. Filsafat ilmu menjadi semacam landasan filosofis terhadap penelitian ilmiah dalam rangka konstruksi bangunan ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang mengandung kebenaran objektif yang dapat diterima dengan akal sehat. Tiga komponen penyangga, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, merupakan fondasi bangunan ilmu. Kajian filosofis ilmu secara mendasar mengkaji fondasi bangunan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai landasan ilmiah atas pengetahuan yang disusun. Filsafat ilmu pengetahuan sebagai landasan filosofis terhadap pengetahuan ilmiah setidaknya memiliki fungsi dasar dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prosesi mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita bisa memahami sumber hakikat dan tujuan ilmu pengetahuan.
Nah, baik, cuma ini yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.